Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk ke reaction, saya akan memberikan sedikit tausiah kepada Anda sekalian tentang ciri-ciri tentang ciri-ciri kedengkian. Sebenarnya untuk kedengkian ini belum akan saya bahas sekarang, tapi akan saya singgung sedikit ya. Jadi yang namanya kedengkian itu sebenarnya bisa menyerang siapa saja ya. Dari penjahat, penjahit, orang awam ya atau orang biasa, kemudian orang alim, bahkan kiai pun bisa mempunyai kedengkian. Bisa diserang rasa kedengkian. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya di video berikutnya. Nah, ini akan saya singgung sedikit ya. Sebenarnya kedengkian itu ciri-cirinya bagaimana gitu. Yang namanya dengki itu beda dengan iri ya, beda dengan iri. Nanti juga akan saya bahas di video berikutnya. Nah, dengki itu sebenarnya gampangnya itu adalah bukan suka tidak suka ya, tapi melihat seseorang itu bagaimana gitu, gimana gitu ya. Entah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, kita tuh rasanya gimana gitu. Bukan masalah suka atau tidak suka, tapi senep gimana gitu rasanya. Saya ambil contoh seperti ini ya. Misalnya kita melihat seseorang membaca Al-Quran atau apalah terkait dengan Al-Quran gitu. Itu kan perbuatan yang sangat bagus ya, berpahala sangat besar itu, perbuatan baik, amal baik gitu. Tapi di hati kita itu gimana gitu melihatnya gitu. Nah itu yang namanya rasa dengki gitu. Anda pasti nyimak. Jadi intinya entah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, bagi dia itu gampangnya tidak senang gitu lihatnya gitu. Entah ada perasaan apa gitu seperti itu. Nah ini bisa menimpa siapa saja. Kiai pun seperti itu. Padahal misalkan saya kiai gitu ya, lihat orang baca Al-Quran gitu, atau sebagainya lah amalan baik, kita rasanya gimana gitu. Melihatnya tidak senang aja itu rasanya. Nah kenapa bisa seperti itu? Kalau menurut saya bisa jadi itu berasal dari dirinya sendiri yang memang bawaannya memang sudah penyakitnya seperti itu. Atau mungkin bahkan yang kedua adalah dari faktor luar dari dirinya. Sekarang kan ada istilah tukang goreng gitu ya, atau kalau bahasa ini adalah kompor gas. Bahkan kalau menurut saya yang namanya kompor itu lebih panas dari apinya, lebih bahaya dari apinya. Nah nanti untuk masalah tukang goreng ini pun nanti akan saya bahas lebih lanjut. Misalnya azab tukang goreng, karena tukang goreng ini sangat berbahaya karena yang awalnya itu orangnya mungkin biasa-biasa saja, tapi karena digoreng akhirnya dia timbul kedengkian di hatinya. Kemudian yang berikutnya adalah misalkan ada seorang sukses di YouTube gitu ya, itu rasanya hawanya gimana gitu melihatnya. Ya mungkin dikomor-komorin juga gitu. Ada orang sukses di YouTube, hawanya tuh tidak senang aja gitu lihatnya gitu rasanya. Padahal dia oleh Allah sudah diberi banyak nikmat ya, diberi banyak rezeki gitu. Kok masih aja seperti itu gitu. Kalau saya, insya Allah saya sudah bebas dari namanya kedengkian. Saya sudah lepas dari semua itu ya. Saya tidak mempunyai rasa apapun itu. Baik orang mau sukses ya silakan, mau terburuk atau gagal ya silakan, saya cukup tahu saja itu. Nah ini juga nanti akan saya bahas lebih lanjut. Sebenarnya mudah aja ya. Kalau menurut saya untuk menangkal itu semua sebenarnya cara mengatasinya adalah pertama dengan banyak membaca Al-Quran. Yang kedua adalah dengan mengembalikan semuanya kepada takdir Allah ya. Memang sih takdir bisa dirubah ya,
Tapi kan mungkin ada orang yang beralasan ini, apa takdir? Takdir memang bisa dirubah, tapi itu membutuhkan khususon ya, membutuhkan sesuatu banget agar takdir itu bisa dirubah. Gitu ya. Pertama, untuk menghilangkan kedengkian sebenarnya perbanyak baca Al-Quran, yang kemudian yang kedua adalah menerima bahwa semuanya adalah takdir dari Allah. Nanti juga masalah takdir akan kita bahas lebih lanjut ya. Oke, sekarang kita langsung ke reaction. Oke ya, kali ini yang akan kita reaksi ini adalah video dari Alif Bata. Kalau di sini itu judulnya adalah Aksi Lucu Alif Bata Fingerstyle Indonesian ya, Indonesia. Nah, nanti di sini akan saya membuat judul itu Kresek Head gitu. Sebenarnya saya jelaskan dulu. Sebenarnya ya lo kresek mas bro. Kadang-kadang saya itu melihat ide seperti itu gimana gitu, maksudnya kresek. Ini konten ya, ini benar-benar konten. Saya tahu bahwa ketika Alif Bata main sebuah gitar itu memang harus ada sesuatu, makanya dia menggunakan kresek. Sebenarnya kresek ini pun dia bisa terinspirasi dari banyak hal ya. Ada istilahnya itu gitaris apa itu ya, suckerhead atau apa istilahnya itu, yang memakai topi seperti itu, head apa itu. Kemudian ada istilah ember head gitu, seperti channelnya Ray Breakdown itu dia menggunakan ember gitu. Nah yang ini adalah kresek head ya, atau tudung head juga ada. Mereka itu mungkin sangat terinspirasi dengan seperti Slash ya, atau gitaris-gitaris lain yang menggunakan tutup kepala gitu. Kalau kita menggunakan atau meniru dengan seperti itu ya tidak mungkin juga, karena ya yang namanya sudah ikonik pasti akan melekat kepada seseorang ya. Kita tidak mungkin akan meniru seperti Slash. Oke ya, sekarang kita langsung aja ke videonya. Nah ini videonya, judulnya adalah, ini lagunya Mr. Big ya, yang berjudul To Be With You. Oke langsung siap. Saya sering garap sih lagu ini ya, pernah dulu, dan juga sering saya mainkan buat genggarangan. Belum melodi ya, belum melodi. Nah ini adalah perbedaan chord yang cukup mencolok. Ada melodinya mas bro, karena yang melodinya apa saya yang salah dengar. Oke ya, sebenarnya lagu ini cukup lama, lebih dari 1 menit, cuma dia mengcovernya sekitar 1 menit 30 detik ya. Ya wajar seperti itu, saya juga sering, jadi diambil garis besarnya aja. Saya akan menilai dari segi sound ya. Soundnya itu lebih bagus dari yang kemarin lah, yang blues itu ya.
Maksudnya dia lebih bening, lebih jernih, lebih bright gitu lah. Gitarnya juga beda. Sini dia pakai chord sekarang. Memang kalau dari cara mengcovernya cenderung detail ya, artinya tidak banyak improvisasinya itu, tidak banyak merubahnya ya sesuai dengan lagunya seperti itu. Tapi untuk sekelas Alibata ya sudah jos banget ya. Kenapa tidak diupload di channelnya gitu ya? Nah ini juga bukan sebuah pertanyaan, tapi saya tahulah jawabannya. Memang Alibata yang lebih tahu ya. Alibata yang lebih tahu. Oke Mas Bro. Jadi kesimpulannya bahwa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa nanti tentang kedengkian, azab tukang goreng nanti akan saya bahas di video berikutnya ya. Kemudian cara mengatasi cara menghilangkan kedengkian, pertama bisa dengan banyak membaca Al-Quran, kemudian yang kedua adalah dengan mengembalikan semuanya kepada takdir Allah ya. Ini nanti juga akan kita bahas di video berikutnya ya. Oke. Sekian dari saya. Dari reaksi sederhana ini semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan inspirasi yang bisa kita ambil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.